Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkisa Malawarni, NPM 1951030232, kelas akuntansi syariah B. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan keuangan konsolidasian demi memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Selanjutnya itu pada 1 Januari 2020 PT Asoka Bata mengakuisisi 85% saham kepemilikan PT Bukit Asam senilai 500.000 dan kepentingan non pengendali 300.000. Saat itu nilai buku PT Bukit Asam yaitu 480.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Merek dagang untuk selisihnya itu ada 40.000. Untuk hak paten selisihnya ada 120.000, sedangkan sisa umur ekonominya ada 12 tahun. Untuk peralatan selisihnya itu minus 30.000 dan sisa umur ekonomi 5 tahun. Untuk goodwill selisihnya ada 80.000. Sedangkan untuk selisih keseluruhan itu ada 200.000. Selama tahun 2020, PT Bukit Asam berhasil memperoleh laba sebesar 200.000 dan membagikan dividen tunai 50.000. Berikut ini neraca saldo PT Asoka Bata dan PT Bukit Asam per 31 Desember 2020. Aset lancar itu untuk PT Asoka Bata itu ada 1.010.000 di debit, sedangkan untuk PT Bukit Asam ada 310.000 di debit. Merek dagang pada PT Asoka Bata 500.000 di debit, pada PT Bukit Asam 320.000 di debit. Untuk hak paten pada PT Asoka Bata 250.000 di debit, pada Bukit Asam itu 250.000 di debit. Sedangkan untuk peralatan itu pada PT Asoka Bata yaitu 240.000 itu di debit, pada PT Bukit Asam 300.000 di debit. Kemudian untuk goodwill, yang pertama itu kewajiban PT Asoka Bata ada 800.000 itu di kredit, dan juga pada PT Bukit Asam ada 450.000 di kredit. Untuk saham biasa pada PT Asoka Bata 720.000 itu di kredit, sedangkan PT Bukit Asam 200.000 itu di kredit. Agio saham 140.000 itu di kredit pada PT Asoka Bata, sedangkan untuk PT Bukit Asam itu ada 40.000 di kredit. Saldo laba PT Asoka Bata 650.000 itu di kredit, PT Bukit Asam 400.000 di kredit. Kepentingan non pengendali, yang pertama itu ada penjualan. Pada PT Asoka Bata itu kredit 160.000 itu di kredit, dan untuk PT Bukit Asam ada 400.000 itu di kredit juga. Pendapatan non pengendali, yang pertama itu beban pokok penjualan pada PT Asoka Bata itu 750.000 di debit, dan juga untuk PT Bukit Asam itu 320.000 di debit juga. Beban penyusutan pada PT Asoka Bata itu 80.000 di debit, untuk PT Bukit Asam 45.000 di debit. Dan juga ada beban amortasi 120.000 itu pada PT Asoka Bata di debit, dan 400.000 pada PT Bukit Asam juga di debit. Yang terakhir itu dividen diumumkan. Ada 120.000 itu pada PT Asoka Bata di debit, dan juga pada PT Bukit Asam itu 60.000 di debit. Selanjutnya yang diminta itu kita harus menghitung berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Asoka Bata per 31 Desember 2020. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu
kita menghitung saldo investasi pada entitas anak PT Bukit Asam per 31 Desember 2020. Untuk yang ketiga, kita membuat jurnal eliminasi yang diperlukan, lalu membuat kertas kerja konsolidasi, dan juga membuat laporan keuangan konsolidasian, serta yang terakhir itu membuat transaksi istimewa hulu dan hilir. Selanjutnya, kita akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang ada pada soal tadi. Yang pertama itu kita membuat tabel diferensial. Untuk tabel diferensial sendiri, itemnya itu ada merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill. Dan juga ada selisih, alokasi, selisih, sisa umur, amortasi selisih, PT Asoka Bata, dan juga amortasi selisih non pengendali. Yang pertama itu untuk merek dagang. Untuk merek dagang sendiri, pada soal sudah tertera bahwa selisihnya itu 30.000. Nah, di sini juga ada alokasi. Untuk alokasi itu sudah tertera pada soal bahwa alokasinya itu 85%. Sedangkan untuk selisih di sini ada 15%. Mengapa 15%? Karena sisa dari 80, penjumlahan dari 85 ditambah 15 itu 100%. Jadi kita harus mencukupkan agar jumlahnya itu 100%. Baiklah, kita langsung saja menghitung merek dagang. Yang pertama itu merek dagang itu kan selisihnya ada 30.000. Nah, kita bisa menghitung merek dagang dengan cara 30.000 ini kita kalikan dengan 85% atau 85% dari 30.000. 85% dari 30.000 yaitu 25.500. Dan juga untuk selisihnya itu 15% dari 30.000. Yang kita cari hasilnya itu ketemu 4.500. Selanjutnya untuk sisa umur itu di merek dagang tidak ada, juga amortasi selisih itu juga tidak ada. Selanjutnya itu untuk hak paten. Hak paten kan memang sudah tertera pada soal itu bahwa hak patennya itu 120.000. Nah, di sini kita menghitung lagi 85% dari 120.000 itu adalah 102.000. Kita bisa lihat di sini. Dan juga 15% dari 120.000 itu adalah 18.000. Selanjutnya tuh untuk sisa umur. Kan pada soal memang sudah tertera sisa umur pada hak paten itu 12 tahun. Jadi kita membagikan antara selisih 120.000 ini dibagi dengan tahun ini, dibagi dengan 12 tahun, maka akan ketemulah amortisasi selisihnya, yaitu 120 dibagi dengan 12 itu 10.000. Nah, selanjutnya untuk PT Asoka Batanya 85% dari 10.000. 85% itu dari 10.000 itu yaitu 8.500. Dan juga untuk non pengendalinya 15% dari 10.000 yaitu 1.500. Begitu juga untuk peralatan. Peralatan memang sudah tertera pada soal itu selisihnya itu min 30.000. Lalu kita kalikan saja 85% dari min 30.000 itu min 25.500. Kita bisa tulis di sini. Dan juga 15% dari min 30.000 itu adalah min 4.500. Sedangkan untuk sisa umur peralatan kan 5 tahun. Jadi min 30.000 itu kita bagi 5 tahun dan hasilnya itu amortasi selisihnya adalah min 6.000 untuk amortasi selisih. Sedangkan untuk PT Asoka Bata 85% dari min 6.000 itu adalah min 5.100. Dan 15%-nya dari min 6.000 itu adalah min 900.
Lalu berikutnya itu kita menghitung goodwill. Goodwill memang sudah tertera pada soal bahwa itu 80.000. Sedangkan untuk alokasinya sendiri itu 85% dari 80.000 yaitu 68.000, dan juga 15% dari 80.000 yaitu 12.000. Lalu kemudian untuk total diferensial. Total diferensial ini kita hitung saja dari selisih-selisih yang ada ini. Jadi kita jumlahkan keseluruhan dan kita kurangi juga, dan ketemulah hasilnya itu 200.000. Yang ini juga sama, dijumlahkan 25.500 ditambah 102.000 dikurang 25.500 ditambah 68.000, dan ketemulah hasilnya itu 170. Dan untuk selisih hasilnya itu adalah 30.000. Selanjutnya untuk amortasi selisih itu totalnya itu 4.000, dan untuk PT Asoka Bata itu ada 3.400, sedangkan non pengendali itu ada 600. Selanjutnya itu kita ke perhitungan pengakuan laba. Karena tabel diferensial tadi sudah kita selesaikan, kita ke perhitungan pengakuan laba. Itu ada laba yang diakui dikurang, terus ada amortasi selisih hak paten, ada amortasi selisih peralatan, dan juga laba yang diakui setelah penyesuaian. Untuk PT Bukit Asam dan non pengendali. Di sini kan PT Bukit Asam tadi telah mengakui 85% saham. Nah, di sini kan pada soal juga tertera tadi, selama periode 2020 berhasil memiliki laba sebesar 200.000 dan dividen 50.000. Ini memang sudah tertera pada soal. Jadi, untuk menghitung laba yang diakui dikurang ini, kita kalikan saja 85% dari 200.000, dan 85% dari 200.000 itu adalah 170. Nah, sedangkan yang untuk non pengendalinya itu 15% dari 200.000 yaitu 30.000. Lalu kemudian untuk amortasi selisih hak paten. Untuk amortasi selisih hak paten sendiri sudah kita cari tadi pada tabel diferensial, itu ketemunya 8.500. Dan juga untuk non pengendalinya amortasi selisih hak patennya itu kita ketemu 1.500. Lalu kita pindahkan saja ke sini. Begitu juga untuk amortasi selisih peralatan, sama saja dengan amortasi selisih hak paten. Lalu kemudian untuk laba yang diakui setelah penyesuaian itu adalah hasil dari penjumlahan ketiga item ini. Jadi 170 ditambah 8.500 lalu kita kurang 5.100, dan ketemulah hasilnya itu 166.600. Sedangkan untuk non pengendali kita juga bisa jumlahkan 30.000 ditambah 1.500 lalu dikurang 900, dan hasilnya adalah 29.400. Nah, selanjutnya untuk perhitungan saldo investasi, pembayaran dividen. Yang mana pada soal sudah terterakan bahwa dividennya itu 50.000. Jadi di sini kita bisa menghitungnya dengan cara kita mengalihkan dengan persenan pada PT masing-masing. Seperti di bawah ini, PT Asoka Bata kan dividennya 50.000. Jadi 50.000 itu dikali dengan 85%, karena PT Asoka Bata tadi telah mengakuisisi saham sebanyak 85%. Jadi hasilnya itu ketemu 42.500. Lalu selanjutnya untuk non pengendali. Itu untuk non pengendali 50.000 kita kali dengan 15.000. Dan hasilnya 7.500. Dan untuk dividennya sudah ketemu. Selanjutnya lagi berikutnya itu ada saldo per 1 Januari 2020, yang mana memang sudah tertera di soal bahwa ada 500.000 dan 300.000. Selanjutnya ada penambahan pada bagian laba atas PT Pendepel.
karena tadi sudah kita cari dan hasilnya itu 166.600 dan juga 29.400 yang sudah kita cari di sini. Lalu untuk pengurangannya itu ada pembayaran dividen, yang mana tadi jumlah akuisisi saham persenan dikali dengan 50.000 dan ini hasilnya tadi yang sudah kita temukan. Jadi kita pindahkan saja ke sini. Selanjutnya untuk saldo per 31 Desember ini kita jumlahkan saja, lalu kita kurangkan 500.000, kita tambah 166.600, lalu kita kurang 42.500 dan hasilnya itu 623.500. Ini juga kita jumlahkan 300.000 ditambah 29.400 lalu dikurang 7.500 dan hasilnya itu 321.900. Lalu selanjutnya itu membuat jurnal eliminasi. Yang pertama itu mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak. Yang pertama ada saham biasa, agio saham, saldo laba. Sedangkan untuk saham biasa, agio saham, dan saldo laba memang sudah tertera pada soal, yaitu saham biasanya ada 200.000, agio saham 40.000, dan saldo laba ada 400.000. Selanjutnya untuk investasi PT Anak. Investasi PT Anak ini adalah kita menjumlahkan ini. Ketiga ini kita jumlahkan 200.000 ditambah 40.000 ditambah 400.000. Lalu kita kalikan dengan 85%. 85% akuisisi saham yang telah dilakukan. Jadi ketemu hasilnya itu 544.000 ini. Jadi kemudian untuk kepentingan non pengendalinya sama dengan caranya mencari investasi PT Anak, yaitu kita jumlahkan 200.000 ditambah 40.000 dan kita tambah 400.000. Lalu kita kali dengan 30%. Lalu kita kali dengan 15%. Karena 15% itu adalah sisa dari 85%. Dan ketemu hasilnya itu setelah dikali hasilnya 96.000. Lalu yang kedua itu mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap efek penyesuaian diferensial. Yang pertama itu ada merek dagang, hak paten, goodwill, yang mana memang sudah tertera pada soal, yaitu merek dagang 40.000, hak paten 120.000, dan goodwillnya itu 80.000. Dan juga untuk peralatan itu ada min 30.000 yang tertera pada soal. Lalu selanjutnya investasi PT Anaknya kita hitung saja, kita jumlahkan lalu kita kurang dengan 30.000. 40.000 ditambah 120 lalu ditambah 80.000 lalu kita kurangkan 30.000. Lalu kita kalikan dengan 85% dan kita ketemu hasilnya 187.000. Dan begitu juga untuk kepentingan non pengendali. Kita jumlahkan 40.000 ditambah 120.000 ditambah 80.000 dikurang 30.000 lalu kita kali dengan 15% dan hasilnya adalah 33.000. Nah, selanjutnya untuk beban penyusutan hak paten, dimana beban penyusutan tadi emang udah kita cari dan dapatnya 10.000. Begitu juga dengan beban penyusutan peralatan itu udah kita cari, itu tadi kan ada min 6.000. Lalu kita langsung masukkan saja untuk diakumulasi penyusutan hak paten itu ada 10.000 dan juga akumulasi penyusutan peralatan ada min 6.000. Lalu yang ketiga, mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap laba yang dibagikan. Yang pertama itu laba atas PT Anak, yang mana labanya itu emang udah kita cari dan hasilnya itu 166.600. Kita masukkan saja ke sini. Dan juga untuk investasi PT Anak itu di kredit juga 166.600. Nah, sedangkan untuk pendapatan non pengendali yang udah kita cari tadi hasilnya kan 29.400, jadi kita letakkan di sini. Dan juga kepentingan non pengendalinya kita letakkan juga di sini 29.400.
Kemudian yang keempat itu mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap dividen. Yang mana dividen tadi sudah kita cari. Dan ini adalah hasil-hasil dividen, kita tinggal menambahkan saja di sini. Jadi investasi PT Anak itu 42.500, juga dividennya 42.500, dan kepentingan non pengendalinya itu 7.500, dan juga untuk dividennya 7.500. Selanjutnya yaitu membuat kertas kerja konsolidasian. Untuk kertas kerja konsolidasian sendiri ada beberapa item. Di sini untuk akunnya itu akun-akun yang tertera di neraca saldo seperti aset lancar, investasi, entitas anak, merek dagang, hak paten, akumulasi penyusutan hak paten, dan lainnya yang telah tercantum di neraca saldo. Dan juga di sini ada item PT Asoka Bata, PT Bukit Asam, dan juga ada jurnal eliminasi serta konsolidasi. Langsung saja dari bagian PT Asoka Bata untuk debit dan kredit ini memang sudah tertera pada soal, kecuali investasi entitas yang emang tadi udah kita cari di halaman sebelumnya. Jadi di sini untuk aset lancar itu 1.010.000. Pada PT Bukit Asam di debit 310.000. Lalu untuk konsolidasinya di debit 1.320.000. Itu karena debit ketemu debit, maka kita jumlahkan hasilnya. Lalu kemudian untuk investasi entitas anak itu pada PT Asoka Bata di debit 623.500, yang mana tadi memang sudah kita cari dan ketemu hasilnya segini. Dan kita tulis pada jurnal eliminasinya itu di bagian kredit 623.500. Lalu selanjutnya untuk merek dagang. Merek dagang sendiri pada PT Asoka Bata itu di debit sebesar 500.000. Lalu untuk PT Bukit Asam itu ada 320.000. Dan untuk jurnal eliminasinya itu ada 40.000, yang mana tadi emang udah kita cari sebelumnya. Lalu karena debit ketemu debit dan di debit, maka kita jumlahkan saja. Hasilnya ditaruh di bagian debit konsolidasi, yaitu 860.000. Lalu untuk hak paten itu pada PT Asoka Bata ada 250.000. Lalu PT Bukit Asam debit 250.000, dan juga untuk jurnal eliminasinya hak paten itu 120.000 di debit. Lalu dijumlahkan dan pada konsolidasi debit 620.000. Selanjutnya untuk akumulasi penyusutan hak paten itu udah kita cari di tadi. Sekarang kita tulis saja langsung di jurnal eliminasinya itu 10.000 di bagian kredit, dan juga untuk konsolidasinya 10.000 di bagian kredit. Selanjutnya untuk peralatan sendiri dari neraca saldo itu ada 240.000, ditulis di debit, dan pada Bukit Asam itu ada juga 300.000 di debit, sedangkan untuk jurnal eliminasinya itu ada 30.000 di kredit. Lalu untuk bagian konsolidasinya itu ada di debit 510.000 didapat dari 240 ditambah 300, lalu dikurang 30.000. Selanjutnya untuk akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan itu untuk jurnal eliminasinya itu di debit 6.000, dan juga konsolidasinya itu di debit 6.000. Kemudian goodwill. Goodwill yang udah kita cari tadi ketemunya 80.000, itu ditulis di jurnal eliminasi debit dan juga di konsolidasi bagian debit. Lalu kewajiban pada PT Asoka Bata itu di kredit 800.000. Untuk PT Bukit Asam sendiri ada 450.000 itu di kredit.
Lalu untuk konsolidasinya kita jumlahkan saja 800.000 ditambah 450.000, hasilnya itu dikredit yaitu 1.250.000. Lalu selanjutnya saham biasa. Saham biasa pada PT Asoka Bata itu kredit 720.000 dan juga pada Bukit Asam itu 200.000. Lalu untuk jurnal eliminasinya itu di debit 200.000. Lalu kita untuk konsolidasinya kita jumlahkan 720.000 ditambah 200.000 lalu dikurang 200.000 karena di debit sendiri. Lalu hasilnya itu tetap 720.000. Agio saham pada PT Asoka Bata itu dikredit 140.000 dan pada PT Bukit Asam itu 40.000. Lalu untuk jurnal eliminasinya itu di debit 40.000 dan konsolidasinya 140.000 dikredit. Selanjutnya untuk saldo laba. Saldo laba pada PT Asoka Bata itu kreditnya 650.000 dan pada PT Bukit Asam itu 400.000. Lalu jurnal eliminasinya di debit 400.000 dan untuk konsolidasinya di kredit 650.000. Kemudian penjualan itu PT Asoka Bata itu dikredit 1.600.000. Lalu pada PT Bukit Asam itu ada dikredit 400.000 dan untuk konsolidasinya itu dikredit 2 juta. Selanjutnya untuk penghasilan dari entitas anak. Untuk PT Asoka Bata sendiri ada 166.600. Lalu di jurnal eliminasinya kita tulis di debit itu juga 166.600. Kemudian beban pokok. Untuk beban pokok itu pada PT Asoka Bata itu di debit 750.000. Untuk PT Bukit Asam itu ada 320.000 di debit dan juga untuk konsolidasinya itu ada 107.000 di debit juga. Selanjutnya beban penyusutan. Beban penyusutan PT Asoka Bata itu 80.000 di debit. Pada PT Bukit Asam 45.000 di debit dan untuk jurnal eliminasinya itu 10.000 di kredit, 10.000 di debit dan 6.000 di kredit. Lalu untuk konsolidasinya itu ada 129.000 di debit. Sedangkan untuk beban amortasi yaitu pada PT Asoka Bata itu 120.000 di debit, pada PT Bukit Asam 40.000 di debit. Lalu untuk konsolidasinya itu 160.000 di debit. Selanjutnya dividen diumumkan. Untuk PT Asoka Bata sendiri 120.000 itu di debit, lalu 60.000 pada PT Bukit Asam itu di debit dan juga untuk jurnal eliminasinya itu di kredit yaitu sebesar 60.000 dan untuk konsolidasinya di debit 120.000. Lalu untuk kepentingan non pengendali di mana pada jurnal eliminasinya itu yaitu 165.900 yang mana itu di kredit dan juga untuk konsolidasinya itu di kredit 309.000. Sedangkan untuk pendapatan non pengendali yaitu di jurnal eliminasinya itu di debit 29.400, lalu di konsolidasinya itu di debit juga 29.400. Sedangkan untuk total keseluruhan adalah penjumlahan dari semua angka-angka yang telah tertera di sini dan kita ketemu hasilnya untuk PT Asoka Bata itu 3.705.500 dan Bukit Asam 1.645.000. Untuk jurnal eliminasinya itu ada 1.096.000 dan juga untuk konsolidasinya itu ada 3.916.029. Selanjutnya kita diminta untuk membuat laporan laba rugi. Di sini PT Asoka Bata Corporation dan entitas anak.
Laporan laba rugi konsolidasian per 31 Desember 2020. Nah, ada beberapa item itu penjualan, PBB, laba kotor, dan juga untuk beban penyusutan, beban amortasi, laba bersih konsolidasinya itu ada terus pendapatan dan pengendali dan juga laba bersih entitas pengendali. Nah, di sini untuk penjualan tadi memang sudah kita cari dan hasilnya itu adalah 2 juta. Dan untuk BPP sendiri itu juga sudah ada, yaitu minus 107.000. Lalu di sini untuk laba kotornya kita kurangkan saja. Hasil penjualan dikurang dengan BPP dan hasilnya itu adalah 1.893.000, itu sebagai laba kotornya. Nah, kemudian untuk beban penyusutan itu memang sudah ada, yaitu 129.000, dan juga untuk beban amortasinya itu ada 160.000. Lalu kemudian untuk pendapatan dan pengendali, yang mana memang udah tertera, udah kita cari dan hasilnya itu 29.400. Lalu dari laba kotor 1.893.000 kita kurangkan dengan 129.000 dan juga 160.000. Lalu kita kurangkan dengan 29.400 dan kita ketemu hasilnya untuk laba bersih entitas pengendali itu 1.574.600. Ini untuk laba bersihnya. Lalu kemudian setelah itu kita ke laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2020 untuk PT Asoka Bata. Nah, selanjutnya di sini tuh ada aset lancar dan juga kewajiban. Terus total aset lancar, total kewajiban. Terus ada aset tidak lancar itu berupa merek dagang, hak paten, akumulasi penyusutan hak paten, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, goodwill. Untuk ekuitas sendiri itu ada saham biasa, agio saham, saldo laba, serta kepentingan dan pengendali. Lalu langsung saja, di sini memang sudah tertera bahwasanya aset lancar itu adalah 1.320.000. Tanpa harus kita cari, memang sudah ada dari hasil sebelumnya. Nah, sedangkan untuk kewajiban juga itu ada 1.250.000. Dan untuk total kewajiban itu juga ditulis 1.250.000. Total aset lancar juga 1.320.000. Lalu kemudian untuk aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu berupa merek dagang, yaitu 860.000, 620.000, dan juga hak paten 620.000. Lalu akumulasi penyusutan hak paten itu ada 10.000. Kemudian peralatan ada 510.000, dan akumulasi penyusutan peralatan itu 6.000. Dan untuk goodwill ada 80.000. Yang mana ini memang sudah tertera di kertas kerja yang telah kita bikin sebelumnya. Lalu ini kita jumlahkan saja, 860.000 ditambah 620 dikurang 10.000, ditambah 510, lalu ditambah 6.000 dan juga ditambah 80.000. Dan hasilnya itu ketemu untuk total aset lancarnya itu kita ketemunya 2.066.000. Lalu kemudian untuk total aset konsolidasinya kita jumlahkan saja, dari 1.320.000 ini kita jumlahkan dengan 2.066.000, dan hasilnya kita ketemu 3.386.000. Nah, begitu juga dengan ekuitas. Ekuitas itu kan memang saham biasanya itu memang sudah 720.000, dan juga agio sahamnya itu 140.000. Saldo labanya juga udah 650.000. Jadi kita tinggal menghitung saja, tinggal menjumlahkan saja ini. Ketiga ini kita jumlahkan dan ketemulah hasilnya 1.510.000. Lalu kemudian untuk total kewajiban dan total modal pengendali itu kita kurangkan, 1.250.000 dikurang 1.510.000. Nah, lalu kita ketemu hasilnya untuk kepentingan dan pengendali itu 309.000. Kemudian
tiga kemudian total modal pengendali 1.510.000, kita kurang 309.000, dan hasilnya untuk total modal konsolidasi itu ketemu 1.201.000. Total hutang dan ekuitas konsolidasinya itu kita jumlahkan dari beberapa total kewajiban, total modal pengendali, dan juga total modal konsolidasi, yang hasilnya jika dijumlahkan bertemu 3 juta ini, 386.000. Lalu yang selanjutnya, yang berikutnya itu ada laporan perubahan modal konsolidasian. Karena tadi terlewat, maka kita bahas sekarang. Di laporan perubahan modal konsolidasian itu ada saham biasa sama agio saham. Untuk saham biasa memang sudah tertera itu 720.000, dan agio saham kita memang 140.000. Lalu kita jumlahkan saham biasa dan agio saham ini, dan kita bertemu hasilnya 860.000. Lalu kemudian untuk saldo laba per 1 Januari 2020 itu ada 650.000, dan laba konsolidasinya yang udah kita cari di sini di bagian laba rugi itu ada 1.574.600. Lalu untuk dividen sendiri itu ada minus 120.000. Lalu untuk ini kita jumlahkan saja. Untuk modal kepentingan pengendalinya kita jumlahkan 650.000 ditambah 1.574.600 dikurang 120.000, dan ketemu hasilnya pada saldo labanya itu 2.104.000. Lalu kemudian kita jumlahkan lagi. Untuk mencari modal kepentingan pengendali kita jumlahkan 860.000 ditambah 2.104.000, dan ketemu hasilnya itu 2.964.000. Kemudian untuk kepentingan non pengendali yaitu 309.000, yang mana emang udah tertera gitu, dan emang hasil yang kita cari tadi adalah 309.000. Lalu kemudian kita total modal konsolidasinya yaitu dari 2.964.000 kita kurang dengan kepentingan non pengendali 309.000, dan ketemu hasilnya itu 2.655.000. Yang selanjutnya kita diminta untuk membuat transaksi hulu dan hilir. Yang pertama itu transaksi hulu. Kita menghitung saldo investasi akhir transaksi istimewa. Yang pertama kita membuat alokasi rincian alur penjualan antara induk dan anak untuk mengidentifikasi beberapa keuntungan yang sudah dapat direalisasikan. Ada beberapa item akun, itu pendapatan, BPP, dan keuntungan. Nah ini untuk nilai total penjualan ke PT Anak, terjual ke pihak eksternal, tersimpan di gudang PT Anak, ini memang sudah tertera di soal. Lalu selanjutnya yang B itu melakukan penyesuaian atas laba yang dapat diakui PT Induk. Laba diakui itu kan 85%. Untuk labanya itu ada 200.000. Jadi 85% dari 200.000 kan adalah 170.000. Lalu untuk penyesuaian amortasi selisih yang udah kita cari tadi kan minus 3.400, dan juga untuk transaksi penjualan persediaan itu ada minus 20.000 yang udah tertera di soal. Lalu kemudian untuk laba yang diakui PT Asoka Bata kita jumlahkan saja 170.000 kita kurangkan 3.400 lalu dikurang 20.000, dan ketemulah hasilnya itu 146.600. Lalu berikutnya untuk jurnal pengakuan laba. Untuk jurnal pengakuan laba sendiri, investasi PT Anaknya itu memang tadi sudah kita ketahui bahwa itu ada 146.600, lalu itu di debit, dan juga untuk bagian laba atas entitas anaknya itu juga kita tulis 146.600 di kredit. Lalu yang selanjutnya itu
melakukan penyesuaian atas dividen yang dibagikan. Dividen yang dibagikan adalah sebesar 40.000. Mohon maaf, ini maksudnya 42.500. Untuk dividen yang dibagikan itu 42.500. Jadi untuk jurnal pengakuan dividennya itu dividen di debit itu 42.500 dan juga investasi VT anaknya itu 42.500 di bagian kredit. Berikutnya, menghitung saldo investasi akhir per 30 Desember 2020. Saldo per 1 Januari 2020 itu kan memang udah dari awal dari neraca saldo memang sudah 500.000, jadi kita tinggal pindahkan saja. Lalu untuk laba yang dapat diakui itu ada 146.600 seperti yang di atas. Juga dividen yang dibagikan itu adalah 42.500. Nah, jadi untuk total saldo investasi per 31 Desember 2020 kita jumlahkan saja 500 ditambah 146.000 lalu kita kurang 42.500. Dan hasilnya itu 604.100. Lalu yang kedua, membuat jurnal eliminasi untuk penyesuaian di kertas kerja konsolidasi. Yang pertama itu mengeliminasi akun pendapatan penjualan BPP terhadap transaksi yang sudah direalisasikan. Lalu ada item pendapatan itu adalah 170.000 di debit dan juga beban pokok penjualan itu di kredit 170.000. Lalu mengeliminasi akun pendapatan BPP dan akun persediaan terhadap transaksi yang keuntungannya belum dapat direalisasikan. Nah, untuk pendapatannya itu ada 30.000 dari mana kita dapat lihat dari soal. Untuk pendapatan itu ada 30.000 dan ada keuntungan 20.000, BPP 20.000 juga. Jadi kita masukkan saja di sini pendapatannya 30.000 dan beban pokok penjualannya tadi 20.000 dan juga persediaannya 20.000. Lalu selesailah proses hulu. Selanjutnya kita ke proses transaksi hilir. Di mana transaksi hilir ini tidak jauh berbeda dengan transaksi hulu. Yang pertama itu kita menghitung saldo awal investasi akhir transaksi istimewa. Yang A, kita membuat alokasi rincian alur penjualan antara induk dan anak untuk mengidentifikasi beberapa keuntungan yang sudah dapat direalisasikan. Seperti yang tadi, ini sudah tertera pada soal. Untuk pendapatan itu ada 20.000, BPP 8.000, keuntungan 6.000. Lalu di sini kita langsung ke laba yang diakui. Dari 70% itu 170.000 dan penyesuaian amortasi sama seperti tadi 3.400 dan juga untuk transaksi penjualan persediaan itu ada 5.100 yang kita dapat dari keuntungan 6.000 dikali dengan 85%. 85% akuisisi sahamnya. Jadi itu 5.100. Lalu kemudian laba yang dapat diakui PT Bukit Asam yaitu kita jumlahkan saja 170.000 dikurang 3.400 dikurang 5.100 dan hasilnya itu adalah 161.500. Yang selanjutnya itu jurnal pengakuan laba. Ada investasi PT anak itu sama saja tadi udah kita cari barusan 160.500 di debit dan bagian laba atas entitas anak itu 161.500 di kredit. Selanjutnya B, melakukan penyesuaian atas dividen yang dibagikan sebesar 42.500. Itu sama saja dengan proses hulu tadi, di mana dividennya itu 42.500 itu di debit dan juga investasi PT anak 42.000 itu di kredit. Lalu menghitung saldo investasi akhir pada 31 Desember 2020. Ini juga sama seperti tadi. Untuk saldo per 1 Januarinya itu 500.000 dan labanya itu ada 161.500
dan dividennya itu 42.500. Dan ini hasil dari 500.000 ditambah 161.500 dikurang 42.500 itu menjadi saldo investasi per 31 Desember 2001 yaitu 619.000. Lalu yang terakhir adalah membuat jurnal eliminasinya. Mengakui keuntungan yang belum direalisasikan di tahun sebelumnya. Transaksi hulu itu investasi PT Bukit Asam bagian laba atas entitas anak. Lalu untuk investasi PT Bukit Asam itu di debit 20.000 dan bagian laba atas entitas anak itu dikredit 20.000. Untuk transaksi hilir, investasi PT Bukit Asam itu di debit 5.100 dan untuk bagian laba atas entitas anak itu dikredit 5.100. Transaksi hilir investasi Bukit Asam juga 20.000 di debit dan juga untuk BPP-nya itu 20.000 dikredit. Transaksi hilirnya investasi PT Bukit Asam itu di debit 5.100 dan kepentingan non pengendali juga 900 di debit, dan untuk BPPP-nya itu total keseluruhan adalah 6.000 itu dikredit. Sekian pemaparan penjelasan mengenai materi konsolidasi dari saya. Apabila ada salah kata saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.